Ini ada yang mengatakan dalam Islam kan juga ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin. Nah, ini sering dibaca juga ya. Ini Al-Qur'an ayat 256. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, ini hati-hati, Pak. Ya, karena saya pernah mendengar ustadznya terkenal sekali, ayat ini kemudian menjadi dalil bagi dia untuk mengatakan anak itu nggak boleh dipaksa untuk sholat, anak nggak boleh dipaksa untuk puasa, anak nggak boleh dipaksa untuk pokoknya melakukan ajaran-ajaran agama berdasarkan ayat ini, la ikraha fiddin. Ini pendapat yang sangat-sangat salah, Pak. Ya, karena la ikraha fiddin itu artinya apa? Secara bahasa memang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu artinya apa? Orang tidak boleh dipaksa masuk Islam. Ya, jadi mengapa sistem Islam itu tidak bisa ditegakkan dalam sistem selain khilafah, ya, selain sistem Islam yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabatnya, ya. Maka kalau kita lihat selain sistem Islam itu ada minimal ada 3, ya, atau 4, ya. Kalau federal dan persemakmuran ini dipisahkan ya jadi 4. Tapi kalau federasi dan persemakmuran dijadikan satu ya berarti jadi ada 3 selain sistem Islam. Ya, sistem pertama adalah sistem monarki. Mengapa sistem Islam tidak mungkin diterapkan di dalam sistem monarki? Monarki itu kerajaan, Pak. Ya, jadi kerajaan. Ciri utama dari sistem monarki atau sistem kerajaan itu adalah pewarisan kekuasaannya itu dilakukan berdasarkan apa yang disebut dengan putra mahkota, ya, diwariskan kepada anaknya, biasanya begitu. Ya, mengenai sebutan itu bisa raja, bisa emir, ya, kalau di beberapa negara Timur Tengah itu istilahnya emir, ya, dari kata amir sebenarnya, emir, sultan, ya, bisa ratu, bisa perempuan juga, raja atau ratu, ya. Nah, ciri utamanya yaitu tadi, jadi pewarisan kekuasaan itu melalui keturunan atau sistem putra mahkota. Ya, sementara dalam Islam tidak ada istilah putra mahkota, tidak dikenal istilah putra mahkota. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apapun yang menjadi ketetapan raja itulah hukum. Ya, itulah hukum. Jadi apapun yang menjadi ketetapan raja tidak bisa diganggu gugat. Ya, ini berlaku pada sebuah sistem yang disebut dengan sistem monarki absolut, ya, monarki yang mutlak, kerajaan yang sifatnya mutlak. Jadi apapun yang menjadi ketetapan raja itu hukum. Ya, lalu kemudian berkembang setelah zaman lebih modern, berkembang ada yang namanya monarki parlementer, Pak. Ya, jadi tugas membuat undang-undang itu tidak lagi dibebankan kepada raja, ya, tetapi dibebankan kepada lembaga yang disebut dengan lembaga pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Nah, biasanya kalau yang seperti ini dipimpin oleh sebagai eksekutifnya, ya, sebagai pelaksana pemerintahannya itu namanya Perdana Menteri. Ya, maka ada raja atau ratu, kemudian ada Perdana Menteri. Ya. Nah, contoh-contoh negaranya, kalau yang absolut, ya, yang absolut itu tetangga kita, Brunei Darussalam itu monarki absolut itu. Ya, kerajaannya bersifat mutlak, apapun yang menjadi ucapan raja itu hukum. Brunei Darussalam, Saudi Arabia, nah, itu nggak punya Perdana Menteri. Jadi satu-satunya pemegang kekuasaan, ya, termasuk membuat undang-undang, ya, meskipun dia dibantu dengan banyak staf ahli, ya, tapi tetap semuanya ada di tangan raja. Ya, contohnya Brunei Darussalam, kemudian tadi apa namanya Saudi Arabia dan Vatikan. Nah, Vatikan itu juga begitu, ya. Lalu kalau yang negara-negara monarki parlementer, ya, banyak yang kita tahu kayak apa namanya Inggris, ya. Inggris itu kan punya ratu dia, jadi sistemnya monarki dia, tapi dia punya perdana menteri. Nah, berarti dia monarki parlementer. Jadi ada lembaga yang bertugas untuk menyusun undang-undang, membuat undang-undang. Ya, sehingga status raja atau ratu itu sebenarnya lebih kepada simbolis saja. Ya, meskipun dia punya kekuasaan yang tertinggi, tetapi dalam hal pembuatan undang-undang, dalam pelaksanaan
roda pemerintahan itu di tangan Perdana Menteri. Ya. Kanada itu juga begitu. Ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Contohnya raja-raja monarki absolut ataupun juga kerajaan monarki parlementer. Nah, mengapa sistem Islam tidak mungkin bisa diterapkan dalam sistem monarki? Ya karena tadi ya undang-undangnya yang berhak untuk menentukan itu lebih kepada raja yang mempunyai kewenangan paling tinggi. Ya, kalau rajanya nggak setuju ya nggak bisa diterapkan. Ya, sementara khalifah tidak begitu. Ya, sementara seorang khalifah itu dia hanya seseorang yang diangkat dan dibaiat, ya, dan disumpah agar dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi undang-undang yang dibuat, yang kemudian diterapkan oleh khalifah dan jajarannya itu bersumber dari Quran dan bersumber dari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, maka dari sini tadi ini menjadi satu alasan bahwa syariah Islam tidak bisa diterapkan melalui sebuah sistem yang berbentuk monarki atau kerajaan. Jadi tugas khalifah itu menegakkan syariah Islam yang bersumber dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya, ya, untuk mengurusi kemaslahatan umat. Lalu yang kedua, ya, sistem republik. Ya, nah ini yang hari ini mungkin agak berbeda ya dengan apa yang kita alami hari ini. Jadi sistem republik juga tidak mungkin bisa menjadi wadah untuk diterapkannya syariat Islam. Ya, karena apa? Sistem republik ini ada prinsip-prinsip yang bertentangan dengan Islam. Ya, dengan demokrasinya ada beberapa hal yang bertentangan dengan Islam, yaitu adanya nilai-nilai kebebasan. Ya, di dalam sistem republik itu tugas negara itu menjaga dan melindungi nilai-nilai kebebasan. Ya, maka kalau kita sering dengar ada pengamat, ada anggota DPR, ada apa, itu seringkali mengatakan negara harus hadir, itu kan untuk melindungi kebebasan berpendapat, ya, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, ya, kebebasan kepemilikan. Nah, ini nilai-nilai kebebasan yang harus dijaga dan dilindungi oleh sebuah negara yang menerapkan sistem republik. Nah, saya harus jelaskan begini, Pak. Istilah kebebasan beragama, ini ada yang mengatakan dalam Islam kan juga ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin. Nah, ini sering dibaca juga ya. Ini Al-Qur'an ayat 256. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, ini hati-hati, Pak. Ya, karena saya pernah mendengar ustadznya terkenal sekali, ayat ini kemudian menjadi dalil bagi dia untuk mengatakan anak itu nggak boleh dipaksa untuk sholat. Anak tidak boleh dipaksa untuk puasa. Anak tidak boleh dipaksa untuk pokoknya melakukan ajaran-ajaran agama. Berdasarkan ayat ini, la ikraha fiddin. Ini pendapat yang sangat-sangat salah, Pak. Ya, karena la ikraha fiddin itu artinya apa? Secara bahasa memang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu artinya apa? Orang tidak boleh dipaksa masuk Islam. Ya, orang tidak boleh dipaksa masuk Islam. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, dia terikat dengan syariat-syariat yang telah menjadi aturan-aturan Islam. Bahwa sholat itu wajib, harus dipaksa anak itu. Ya, sampai usia 7, sampai usia 10 tahun diajarkan. Ya, mulai dikenalkan dengan masjid dan sebagainya. Ya, sehingga pada saat dia sudah mukallaf, ya, sudah balik, ya, dia sudah punya kesadaran bahwa itu adalah suatu kewajiban. Harus dipaksa, Pak, anak itu sholat. Ya, tapi tentu kita harus melihat usianya. Ya, pemaksaan itu juga tidak dengan menyakiti, tidak. Ditanamkan bahwa ini wajib, Nak. Ya, ini harus. Kalau kita orang Islam harus sholat. Ya. Kemarin itu saya lihat, Pak, belum lama 1-2 hari yang lalu, ustadznya terkenal, Pak. Ya. Jadi menyatakan orang itu atau anak tidak boleh dipaksa untuk sholat. Ya, ayatnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ini ngawur, ya. Tidak boleh, Pak. Wajib tetap wajib, ya. Selama orang tua sudah menjelaskan tentang kewajiban itu, ya, tugasnya sudah selesai, artinya sudah sejak kecil ditanamkan pemahaman agama yang benar. Nah, ketika anak itu sudah mukallaf, ya, sudah akil balik, jadi tanggung jawab dia. Tapi kalau sejak kecil tidak diajarkan mengenai kewajiban itu, orang tuanya dosa, ikut dosa. Ya, anaknya dosa, orang tuanya juga dosa. Ya, jadi orang tua harus menanamkan apa yang wajib itu ya wajib.
ya. Tidak boleh kemudian dengan alasan kasihan, dengan alasan ini semua untuk kepentingan anak-anak kita, ya, supaya mereka selamat hidup di dunia dan akhirat tentunya ya. Lah, kemudian tentang kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara. Ya. Dalam Islam berbicara itu diatur, ya. Sementara di dalam sistem republik itu bebas bicara, Pak. Ya, kalau dalam Islam kan ada halal, ada haram, ya. Kalau bicaranya nggak benar ya diharamkan gitu kan, nggak boleh fitnah, nggak boleh gibah, nggak boleh dusta. Jadi tidak ada kebebasan mutlak. Dalam Islam itu tidak ada kebebasan mutlak ya. Al aslu fil af'al at-taqayyad fi hukmi syar'i. Hukum perbuatan itu terikat dengan hukum-hukum syariat. Ya, ada hukumnya. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita bicarakan itu ada hukumnya, ya. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, tidak ada kebebasan mutlak dalam berbicara atau berpendapat. Ya, termasuk kebebasan bertingkah laku, ya, atau kebebasan berekspresi. Ya, dalam sistem republik yang diterapkan di negara-negara Eropa, di negara Amerika, ini menjadi alasan untuk meminta negara melegalkan, Pak, ya, pernikahan sejenis, hidup berumah tangga tanpa ikatan pernikahan dan lain-lain. Nah, kalau sudah begini kan jelas rusak ini, ya. Kalau ini kemudian diterapkan secara utuh gitu ya. Nah, tidak ada. Dalam Islam ya semuanya terikat dengan hukum-hukum syariat. Makanya Nabi itu mengatakan dunia itu bagi orang mukmin itu seperti penjara memang. Artinya Nabi tidak mengatakan bahwa kita itu menderita di dunia, tidak. Artinya Nabi itu mengatakan kita hidup di dunia itu harus terikat dengan hukum-hukum Allah. Ya, ada yang halal, ada yang haram. Tapi bagi orang-orang kafir, dunia itu surga, ya, karena mereka bebas melakukan apapun, ya, untuk berbuat, untuk menikmati, nggak memandang ini halal atau haram. Nah, kemudian yang penting juga untuk saya sampaikan mengenai kebebasan untuk memiliki sesuatu, ya, kebebasan kepemilikan. Ini mungkin pekan-pekan depan akan lebih kita perinci lagi, Pak. Jadi ada pembagian tentang kepemilikan. Ada kepemilikan pribadi, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Dan yang penting adalah harus melihat ya kepemilikan itu halal atau haram. Nah, di dalam sistem republik tidak ada halal haram, itu tidak ada. Ya, jadi ini namanya kan sistem sekuler, sehingga tidak mengindahkan aturan-aturan agama. Ya. Nah, kemudian ciri utama dari sistem republik adalah adanya kekuasaan dan kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Mungkin selama ini kita tidak memahami apa artinya kekuasaan dan kedaulatan, itu maknanya berbeda. Ya, kekuasaan dengan kedaulatan itu berbeda. Kekuasaan itu adalah kewenangan untuk menjalankan ya roda pemerintahan. Tapi kalau kedaulatan itu hak untuk membuat hukum. Ya, otoritas atau kewenangan untuk membuat hukum, itu namanya kedaulatan. Nah, kalau di dalam Islam, kewenangan untuk membuat hukum itu milik siapa, Pak? Hanya milik Allah. Innal hukmi illa lillah. Ini di dalam Quran ada beberapa ayat. Ya, tidaklah hukum itu hanya kecuali milik Allah. Ya, manusia tinggal menjalankan, mempelajari, menjalankan. Sebenarnya begitu. Nah, di dalam sistem ini, ya, kekuasaan dan kedaulatan dua-duanya ada di tangan rakyat. Ya, sementara kalau di dalam sistem Islam, kekuasaan di tangan negara, maksudnya di tangan manusia, ya, tetapi kedaulatan ada di tangan Allah. Itu dalam pandangan Islam seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, sistem federasi dan persemakmuran, ya. Nah, kalau sistem federasi itu kita tahulah, ini namanya sering disebut dengan sistem serikat, ya, punya negara-negara bagian. Jadi negara-negara bagian bergabung di bawah satu kepemimpinan negara utama, ya, yang kemudian mereka disebut dengan negara federasi atau negara federal, ya, negara serikat. Ya, contohnya ya yang paling terkenal ya Amerika, ya, Amerika Serikat itu negara federal, ya, atau negara serikat. Nah, negara tetangga kita Malaysia, Malaysia itu negara federal. Jadi dia ada negara-negara bagian. Ya, jadi masing-masing negara bagian punya hak untuk membuat undang-undang sendiri, membuat berbagai aturan-aturan sendiri, tapi tetap berinduk kepada negara utamanya, ya, negara Malaysia, negara Amerika Serikat, dan beberapa negara lain. Nah, kalau persemakmuran,
Ini khas ini Pak, ya, atau Commonwealth, ya. Negara persemakmuran itu adalah bergabungnya negara-negara bekas jajahan Inggris, ya, menjadi satu negara. Menjadi satu organisasi. Ini namanya negara-negara persemakmuran. Ada 56 negara. Jadi Inggris itu penjajah besar itu dulu, ya, penjajah besar, termasuk Indonesia kan pernah dijajah Inggris juga, ya. Jadi ada 56 negara bekas jajahan Inggris yang mereka kemudian membentuk satu kerjasama tersendiri, ya, membentuk satu ikatan di antara mereka, ya, yang kemudian disebut dengan negara Commonwealth atau negara persemakmuran, ya. Nah, jelas bahwa di dalam sistem-sistem seperti ini ya tidak mungkin syariat Islam bisa diterapkan. Karena perbedaan utamanya adalah sistem pemerintahan Islam ya itu sifatnya adalah terpusat ya atau centralization. Artinya segala sesuatu kewenangan untuk mengambil berbagai keputusan itu ada di tangan khalifah. Ya, jadi khalifah ini punya kekuasaan yang terpusat ya untuk menjalankan hukum-hukum Allah, untuk menjalankan hukum-hukum Quran dan Sunnah, ya, sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sementara administrasinya ya diserahkan kepada daerah. Ya, daerah mau menjalankan sistem administrasi sendiri boleh, maka disebut decentralization dalam persoalan administrasi. Kalau di dalam persoalan pemerintahan semuanya terpusat di tangan khalifah, ya. Jadi oleh sebab itu berbeda dengan sistem federal ya atau sistem federasi dan sistem persemakmuran. Ya, saya kira itu yang bisa saya jelaskan.